Terhadap Yesus, para murid Yohanes Pemandi mempersoalkan mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa. Lalu Yesus mengatakan, dapatkah sahabat-sahabat mempelai itu berpuasa ketika sang mempelai ada bersama dengan mereka? Pernyataan Yesus ini, saudara-saudari, masih dipertegas lagi dengan ungkapan anggur yang baru yang harus ditempatkan di dalam kantong yang baru pula. Dengan jawaban Yesus ini sebetulnya mau disadarkan juga kepada kita sekalian bahwa puasa itu baik, itu penting, tapi bukan tujuan. Tujuan dari puasa adalah sebuah perubahan hidup yang kita sebut sebagai pertobatan. Dan perubahan hidup, pertobatan itu membuat orang hidup di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Ketika orang dalam kebersamaan dengan Tuhan, yang ada adalah sukacita, kegembiraan, keselamatan. Dalam arti itulah Yesus mengatakan para murid tidak perlu berpuasa karena mereka sehari-harinya 1 kali 24 jam ada dalam kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Maka saudara-saudari sekalian, ketika kita berpuasa, mari kita bertanya diri, apakah puasa ini mendekatkan saya dengan Tuhan? Puasa tanpa kedekatan dengan Tuhan itu hanyalah sebuah diet. Puasa tanpa unsur spiritual itu mungkin hanya untuk mengurangi berat badan, tapi tidak mengubah apa-apa. Kita diharapkan saudara-saudari untuk sungguh-sungguh mendekatkan diri di dalam masa prapaskah ini. Dalam kedekatan itulah kita mengalami Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kalau orang mengalami, merasakan Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan memberikan kasih-Nya, maka ia pun akan tergerak untuk menunjukkan kepada orang lain betapa Tuhan itu kasih seperti yang ia alami. Dan itulah yang ditekankan oleh Yesaya juga di dalam bacaan yang pertama tadi. Puasa yang dikehendaki Allah bukan soal makan dan minum. Puasa yang dikehendaki oleh Allah adalah ketika engkau membongkar, melepaskan belenggu-belenggu ketidakadilan, belenggu-belenggu kemiskinan, kemelaratan, ketidakadilan, belenggu-belenggu sakit hatinya orang terhadap sesamanya, mungkin terhadap diri kita sendiri. Jadi puasa itu harus punya dampak bagi orang lain dalam hidup bersama kita sehari-hari. Siapapun orang lain itu, dia adalah sesama. Dalam keluarga, di tempat kerja, dalam pergaulan, semua yang mengalami kehadiran kita sepantasnya merasakan dan mengalami buah dari puasa itu, yakni bahwa kehadiran kita menjadi berkat. Yesus katakan menjadi anggur yang baru yang ditempatkan dalam kantong yang baru. Itulah hati kita yang sudah dibersihkan dari segala egoisme, dari segala sakit hati, dari segala iri, dari segala dengki, dari segala amarah, dari segala hal yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian saudara-saudari, puasa membuat diri kita, orang lain, sungguh-sungguh hidup dalam damai sejahtera Tuhan sendiri. Amin.